Pernah kepikiran gak sih, dalam sistem pendidikan kita, siapa sebenarnya yang lagi kita didik? Nah, ini pertanyaan yang mungkin agak nggak nyaman ya, tapi penting banget. Hari ini, kita bakal coba bedah bareng-bareng fokus pendidikan di sekolah itu sebetulnya kemana? Kan idealnya sekolah itu harusnya jadi tempat yang adil ya, di mana setiap anak punya panggung yang sama buat bersinar. Tapi kenyataannya di lapangan beneran gitu nggak sih? Yuk kita coba lihat lebih dalam. Oke, untuk jawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari pusatnya. Ya di mana lagi kalau bukan di ruang kelas? Karena justru disinilah realitas ketidaksetaraan itu seringkali mulai kelihatan. Nah, ini nih temuan yang menarik. Di tengah sibuknya ngajar puluhan murid, perhatian guru itu, entah sadar atau enggak, seringnya malah condong ke sekelompok siswa tertentu. Biasanya sih mereka yang paling menonjol. Akhirnya jadi kayak ada dua kubu gitu. Di satu sisi, ada siswa-siswa berprestasi, yang pinter, cepat nangkep, nilainya bagus. Mereka lah yang jadi pusat perhatian. Tapi di sisi lain, ada siswa yang mungkin butuh waktu lebih, yang justru sering banget terabaikan. Padahal mereka yang paling butuh bimbingan. Terus, kenapa sih bisa timpang begini? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu loh. Ada alasan yang lebih dalam di baliknya, yaitu soal gengsi. Dan inilah dia, biang keladinya, reputasi. Sekolah sebagai sebuah institusi kan sering banget ya ada di bawah tekanan untuk menjaga nama baik. Dan ya, cara paling cepat buat kelihatan bagus itu ya lewat prestasi yang bisa dipamerin. Lewat apa lagi kalau bukan ini semua? Piala yang berjejer, piagam yang dipajang, foto-foto kemenangan lomba. Ini semua bukti nyata yang dibawa pulang sama siswa-siswa unggulan. Akibatnya apa? Siswa berprestasi ini bukan cuma jadi murid, tapi mereka jadi aset paling berharga buat citra sekolah. Tapi fokus yang terlalu berlebihan ke reputasi ini ada harganya. Di balik gemerlap piala dan piagam, ada konsekuensi yang serius. Munculnya siswa-siswa yang terlupakan. Ini nih sisi lain medalinya. Waktu semua energi, waktu, dan sumber daya dicurahkan buat merayakan mereka yang ada di puncak, ada sekelompok siswa lain yang diam-diam ketinggalan, sendirian, dalam bayang-bayang, tanpa sorotan, tanpa perayaan. Dan poin kuncinya di sini adalah, ini bukan soal mereka nggak mampu loh ya. Siswa-siswa yang tertinggal ini bukannya nggak bisa. Mereka cuma butuh sesuatu yang selingnya nggak mereka dapatkan. Bimbingan, pendampingan, dan perhatian lebih buat ngebuka potensi mereka yang sebenarnya. Nah, kondisi kayak gini tuh ngebuat kita jadi mikir ulang. Sebenarnya apa sih tugas sejati seorang guru? Apa sih esensi dari mendidik itu? Coba deh kita renungkan kutipan ini. Filosofinya dalam banget. Tugas guru itu bukan cuma memoles permata yang udah berkilau dari sananya, tapi justru menemukan berlian di dalam batu yang masih kasar dan ngebantu dia buat bersinar. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Pertanyaan yang paling fundamental. Sebetulnya pendidikan itu ada untuk apa sih? Ini pertanyaan yang kritis banget nih. Kalau sekolah cuma sibuk ngejar nama baik, ngejar piala, terus siapa yang bertugas menjaga manusianya? Siapa yang mastiin setiap anak tumbuh jadi manusia seutuhnya, yang merasa dihargai dan didukung? Dan disinilah inti dari segalanya. Ukuran keberhasilan pendidikan yang sejati itu bukan soal berapa banyak siswa yang jadi juara, tapi komitmen kita untuk mastiin gak ada satu anak pun yang tertinggal. Ini soal pergeseran dari sekedar kompetisi jadi kepedulian. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Dari semua yang udah kita bahas, menurut kalian, gimana sih cara membagi perhatian yang paling ideal di dalam kelas? Mungkin jawabannya nggak gampang, tapi ini percakapan yang penting banget buat kita mulai. Terima kasih sudah menyimak.